but I love you. Assalamualaikum keluarga online cerita puisi. Suri, Mania Suri. Pada suka Rampoti Neni. Satu lagi filmnya yang wajib, kudu, mesti, harus ditonton. Judulnya Hyper, tahun 2016. Chastada! Seorang bayi dilahirkan dengan karakter unik. Anak itu diramal akan memiliki watak keras dan mencintai ayahnya secara berlebihan alias hyper. Anak itu bernama Surya. Cinta Surya kepada ayahnya, Narayana Murthy, sangat berlebihan sejak kecil. Dia benar-benar ngefans berat dengan sosok ayahnya. Ibunya sendiri yang telah melahirkan tidak begitu dipedulikan. Amma padipoyindana. Siapapun dia tidak boleh menghina, apalagi menyakiti ayahnya. Cinta yang terlalu besar terkadang membawa masalah untuk ayahnya sendiri. నా పరిస్థితి ఏంటి ఇలా ఉంటే పెద్దయ్యాక Kini Surya yang diperankan Rampoti Neni sudah dewasa. Kecintaan terhadap ayahnya juga berlipat ganda. Dia sedang memberi pelajaran kepada sekelompok polisi lalu lintas korup yang tidak disukai ayahnya. Preman yang mencoba membantu polisi hanya butiran debu bagi Surya. Surya bersama keluarganya pergi ke kuil. Seorang gadis bernama Banumati diperankan Rashikana tabrakan dengan ayahnya. Kelapa untuk persembahan hampir jatuh jika tidak dijaga Banumati. Narayana Murthy sangat terpesona dengan kelembutan dan hati gadis itu. Thanks, Andy. Dia ingin sekali menjadikannya menantu. Surya yang mendengar ucapan ayahnya langsung mencintai Banumati. Masalahnya hanya punggung Banumati saja yang terlihat dari belakang. Surya gagal menemuinya. Nama gadis itu saja tidak diketahui. Tapi Surya mengajak teman-temannya melakukan pencarian hanya bermodalkan bentuk punggung Banumati. Si Daddy happy. Suatu hari ban motor Narayana bocor. Saat berjalan mencari bengkel, hampir saja nyawanya melayang ditabrak bus. Beruntung seseorang bernama Gajah menyelamatkannya. Surya langsung panik mengetahui ayahnya mengalami kecelakaan. Dia sangat berterima kasih kepada orang yang bernama Gajah karena menyelamatkan ayahnya. Gajana. Sosok Gajah sebenarnya bukan pria baik-baik. Dia penjahat yang rela membunuh demi bayaran. Kebetulan saja saat itu dia melihat ayah Surya akan ditabrak bus. Surya menemui langsung orang yang bernama Gajah. Saat itu, Gajah sedang bernegosiasi dengan gangster lain pimpinan Badrinath. Surya marah melihat Gajah diancam dan tidak dihormati. Tanpa basa-basi, Surya menendang dan menghajar Badrinath hingga kabur. Anda telah menyelamatkan ayah saya. Ayah saya lebih penting dari hidup saya sendiri. Mulai saat ini, Surya adalah teman Anda, ucapnya kepada Gajah. I love you. Untuk menemukan Gajah memang mudah, tapi berbeda dengan menemukan calon menantu idaman ayahnya. Dalam pencarian itu, ada postingan di media sosial tentang kesulitan seorang pria membiayai operasi persalinan istrinya. Surya memang berhati keras, tapi orangnya baik. Dia mengajak temannya patungan membantu, tapi masih kurang 10.000 rupiah lagi. Kebetulan di lokasi tongkrongan ada gadis culun berkacamata yang dilihat. Surya berpikir bisa membodohinya. Benar saja, dengan mudah gadis itu memberikan uang 10.000 rupiah dengan alasan Surya berhutang.
Surya sama sekali tidak menyadari jika gadis yang dicari adalah Banumati. అదిగోండి అదే మా అడ్డా అక్కడికి వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోండి. Seminggu berlalu, Banumati mencari Surya untuk menagih uang 10.000 rupiah yang pernah dipinjam. Dia memang gadis pelit seperti didikan ayahnya. Hidup hanya untuk bekerja dan menghasilkan uang. Sejak saat itu, komunikasi Surya dan Banumati semakin intens. Apalagi penampilan Banumati juga diubah agar tidak terlihat culun lagi. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Banumati. Hidupnya kini benar-benar telah berubah menjadi gadis stylish modis yang sangat cantik. Masalahnya cinta Banumati bertepuk sebelah tangan. Surya hanya mencintai gadis yang disukai ayahnya di kuil. Padahal sebenarnya gadis itu adalah Banumati sendiri. Gajah anaknya. Sementara pertemanan Surya dengan Gajah semakin akrab. Apalagi Surya berhasil menyatukan Gajah dengan adik iparnya setelah 5 tahun bermusuhan. Di rumah ayah Surya, Narayana Murti, dalam waktu dekat akan pensiun. Selama 30 tahun bekerja di pemerintahan, dia tidak pernah melakukan tindakan tercela. Narayana ingin pensiun dengan damai. Masalah besar datang karena pembangunan sebuah mal milik seorang menteri, Rajapa, tidak disetujui untuk dilanjutkan. Murti yang bekerja di bagian perencanaan kota menganggap pembangunan mal melanggar aturan. Apabila dilanjutkan, bisa membahayakan banyak nyawa. Menteri meminta Murti untuk tanda tangan saja, tapi justru mendapatkan ceramah. Murti tidak ingin proyek tersebut disetujui apapun yang terjadi. Menteri merasa tidak dihormati. Dia memanggil anak buahnya, Gajah, untuk memberikan pelajaran kepada pegawai jujur itu. Tanda tangan harus didapatkan dengan cara apapun. Anak buah Gajah, Ragupati, berupaya menakuti Murti, tapi Surya yang justru hampir ditabrak. Mereka pergi untuk menakut-nakuti seorang petugas jujur. Pembangunan mal senilai 300 crore terhenti karena petugas itu jelas Gajah. Surya ingin membantu masalah Gajah. Suap bisa diberikan kepada keluarga pegawai jujur itu, tapi strategi itu gagal. Kisah cinta Surya dengan Banumati juga belum ada kemajuan. Gadis yang dulu lugu itu kini menjadi super aktif. ది ట్రయల్ ఇస్తావా చెక్కుడు Surya merasa tersiksa dengan cinta Banumati. Sebuah tamparan bahkan diberikan karena Surya terus saja diganggu. అప్పుడు నీకు నా ఫ్రెండ్ రే నువ్వు బ్యాక్ Saat di pasar, Surya melihat ayahnya berbicara dengan Banumati. Dari situlah akhirnya terungkap jika gadis yang diinginkan ayahnya ternyata Banumati sendiri. Perubahan 180 derajat terjadi. Surya langsung membalas cinta Banumati yang sudah membara. Mereka jadian. Surya kembali membantu masalah Gajah, tapi tetap saja gagal. Surya kemudian menyarankan agar menculik keluarga petugas jujur itu. Dia pasti akan menandatangani berkas menteri jika kita menculik anaknya, ujar Surya. Anak buah Gajah justru menculik Surya yang sedang berada di rumahnya. Semua orang tercengang setelah mengetahui itu. Akhirnya Surya menyadari jika pegawai jujur yang menjadi target adalah ayahnya sendiri. Saya melakukan kesalahan. Saya ingin membantu teman saya yang telah menyelamatkan hidup ayah saya, tapi justru saya membahayakan nyawa ayah saya sendiri, ucapnya. Surya menjadi marah kepada dirinya sendiri. Sementara Gajah berpikir pekerjaan mendapatkan tanda tangan akan lebih mudah saat ini. Surya diminta untuk segera mendapatkan tanda tangan ayahnya. Tentu saja Surya menolak. Dia mengenal ayahnya yang sangat jujur. Gajah diminta untuk berhenti mendapatkan tanda tangan ayahnya. Tapi itu adalah proyek senilai 300 crore. Gajah berjanji akan tetap mendapatkan tanda tangan itu, baik dengan cara baik-baik maupun kekerasan. Surya menjadi sangat marah dengan ucapan Gajah. Perkelahian tidak terhindarkan.
Surya seperti singa, apalagi ketika itu masalah yang menyangkut ayahnya. Semua anak buah gajah dihajar dengan beringas, ganas, dan buas. Kayak harimau. Tidak ada preman yang mampu membalas. Kekuatan Surya memang tanpa batas. Sekali pukul membuat tubuh para preman terhempas. Semua anak buah gajah benar-benar preman tidak berkelas. Kini tersisa hanya gajah saja. Menurutnya Surya tidak akan mampu melawan Menteri Rajapa. Jika saya tidak bisa mendapatkan tanda tangan ayah kamu, Menteri Rajapa pasti akan sewa penjahat lain, ungkap gajah. Nama besar menteri tidak membuat Surya gentar. Surya rela mati dan juga siap membunuh demi ayahnya. Katakan kepada menteri, jika ada yang coba-coba membunuh atau membahayakan ayah saya, maka saya akan membunuhnya. Ini janji Surya, janji anak Narayana Murti, tegasnya. Murti koduku! Kekaguman Surya kepada ayahnya bukan cinta buta. Ayahnya adalah simbol kejujuran. Tidak ada satu orang pun yang boleh menghina Narayana Murti, apalagi mau membahayakannya. Surya ingin langsung menemui Menteri Rajapa. Tentu saja akan sulit baginya. Oleh karenanya, Surya merampas uang suap 50 crore milik Rajapa. Rajapa marah ada orang yang berani merampok uangnya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari perampok nekat itu. Orang yang dicari justru datang sendiri ke kediaman Rajapa untuk menyerahkan uang. Surya benar-benar tidak memiliki rasa takut. Dia memperkenalkan diri penuh percaya diri. Padahal Rajapa bukan menteri sembarangan. Dia biasa membunuh orang demi mendapatkan keinginannya. Saya datang menemui Anda langsung untuk tidak lagi memaksa ayah saya tanda tangan. Sepanjang karirnya, ayah saya tidak pernah menerima suap, ucap Surya. Tinggal 15 hari lagi ayahnya akan pensiun. Surya meminta agar ayahnya tidak diganggu sehingga bisa pensiun dengan damai. Tapi anak buah menteri menyerang Surya. Tentu saja dilumpuhkan dengan sangat mudah. Saya lebih berbahaya daripada Anda. Saya akan melindungi ayah saya, ucap Surya. Betapa merasa terhinanya Rajapa. Anak seorang pegawai kecil mengancamnya. Padahal dengan sekali jentikan jari saja, posisi Narayana Murti bisa diganti orang lain. Tapi masalahnya bukan itu. Ini tentang harga diri dan kehormatannya. Ayah dan anak sama-sama telah merusak harga diri Rajapa. Saya pastikan Murti akan menandatangani berkas saya, ucapnya kepada gajah. Selanjutnya, Surya mengatur pernikahan adiknya, Priyanka, dengan seorang pemuda anak konglomerat. Surya mengajak calon adik iparnya menemui ayahnya di kantor, Ramachandra. Acara lamaran pun kemudian terjadi. Tidak lama, pertunangan juga dilangsungkan. Tapi sayang sejuta sayang, calon suami adiknya diculik oleh anak buah Menteri Rajapa. Surya yang panik mengikuti begitu saja semua instruksi menteri bangsat itu lewat telepon. Surya disuruh naik mobil ini dan itu. Lalu terakhir diminta mengambil uang 50 crore dari sebuah mobil. Betapa kagetnya Surya. Ternyata di dalam mobil orang yang memberikan uang adalah Ramachandra. Surya dijebak oleh menteri dan gajah. Diungkapkan Ramachandra, gajah memeras dirinya untuk memberikan 50 crore jika anaknya ingin selamat. Tapi ternyata anak buah gajah yang mengambil uang adalah Surya. Nama Surya benar-benar dirusak, reputasi ayahnya juga tercoreng. Surya disebut membantu gajah menjalankan bisnisnya, termasuk mendapatkan tanda tangan ayahnya untuk berkas milik menteri. Terluka hati Murti mendengar semuanya. Surya sendiri tidak bisa membantah. Sebuah tamparan keras didapatkan dari ayah yang sangat dicintainya. Kamu membunuh saya, bahkan ketika saya masih hidup, ujar ayahnya berlinang air mata. Hukuman yang lebih menyakitkan lagi, Surya melihat ayahnya memohon meminta maaf.
Tapi Ramachandra memutuskan untuk membatalkan pernikahan anaknya. Dia menilai Murti tidak menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anaknya. Narayana Murti hanya bisa menangis. Dia kini membenci Surya. Lalu bayangkan saja apa yang dirasakan Surya. Dia yang sebenarnya paling berduka. Bukan hanya air mata yang mengalir, tapi sekujur tubuhnya terasa sakit. Mungkin ayah tidak akan mau makan. Paksa ayah untuk tetap makan agar gula darahnya tidak naik, pesan Surya kepada ibunya sebelum pergi. Orang pertama yang ditemui adalah Gajah, tapi Gajah mengaku tidak bersalah. Semua dikendalikan oleh menteri. Perasaan Surya sedang hancur. Untuk pertama kalinya dia melihat ayahnya menangis. Surya benar-benar marah kepada Menteri Rajappa. Menteri sudah kelewatan batas karena merasa berkuasa. Saya harus hancurkan kekuasaannya. Dia telah memisahkan saya dengan ayah saya. Saya pastikan dia tidak akan berkuasa lagi, ujar Surya. Transformer battalai potte. Surya juga mendatangi langsung Rajappa. Dia memastikan kehidupan Rajappa akan hancur. Nation paper lo readyga petustav. Ego Rajappa kali ini sangat terluka. Ibu Surya ditabrak dan masuk rumah sakit. Surya ingin melihat ibunya, tapi ayahnya melarang. Bahkan Surya diusir pergi. నేను పూర్తిగా చచ్చినట్టే వెళ్ళిపోమని చచ్చిపోయాను వాడు ఇంకొక అడుగు వేస్తే Kondisi ibu Surya kritis. Dia harus segera dioperasi. Ayahnya mengurus berbagai keperluan itu. Surya sangat sedih melihat ayahnya. Lebih-lebih Rajappa mengolok-oloknya. Rajappa berhasil menghancurkan keluarga Narayana Murti. Kejujurannya juga akan segera hancur. Rajappa tidak membiarkan operasi ibu Surya dilakukan. Untuk menyelamatkan istrinya, dia akan menandatangani berkas saya dan kejujuran akan mati, ucapnya. 5 గంటల్లో ఇదే జరుగుద్ది రాస్కో. Apa yang dikatakan Rajappa bukan pepesan kosong. Pihak rumah sakit berada di bawah kendalinya. Dokter meminta Murti menandatangani berkas milik menteri jika istrinya ingin diselamatkan. Waktu tersisa tinggal 1 jam. 1 jam saja. Murti benar-benar dalam posisi dilema. Istri saya tidak pernah mengeluh meski menderita hidup bersama saya. Sekarang dia sekarat karena saya mempertahankan kejujuran. Saya akan tanda tangani berkas menteri. Kejujuran saya tidak ada artinya jika istri saya mati, ujar Murti kepada adiknya. సంతకం పెట్టేస్తాను Akhirnya Murti menghubungi menteri. Dia mengaku kalah. Tapi saat akan menemui menteri, sekelompok orang menculiknya. Penculikan itu dengan cepat menjadi berita di berbagai stasiun televisi. Media mulai mengaitkan penculikan tersebut dengan sikap Murti yang menolak pembangunan mal. Lebih-lebih rekaman CCTV menunjukkan mobil yang membawa Murti menuju rumah Menteri Rajappa. Padahal sebenarnya penculikan itu ulah Surya bersama teman-temannya. Media juga memberitakan jika Menteri Rajappa melarang rumah sakit melakukan operasi terhadap istri Murti. Rajappa benar-benar dibuat tidak berdaya. Dia langsung ke rumah sakit meminta operasi dilakukan. Nama baiknya tidak boleh hancur. Kini Menteri Rajappa yang justru mengurus segala kebutuhan operasi. Rajappa yang paling tegang karena jika istri Murti mati, karir politiknya juga akan mati. Dia sangat gembira setelah mengetahui istri Murti selamat. 5 hari lagi Narayana Murti akan pensiun. Giliran Surya yang di atas angin. Sebelum ayah saya menandatangani surat pensiun, Anda akan menandatangani surat pengunduran diri, tegas Surya. Kan ma naanna matram mere kaapadalu sir. ఆయన మా నాన్న కిడ్నాప్ చేయకపోతే Narayana Murti yang diculik dijaga oleh Gajah. Murti marah ketika mengetahui dalang penculikan adalah anaknya sendiri. Apalagi istrinya dianggap sedang sekarat di rumah sakit. Saat itulah Gajah menceritakan bagaimana menderitanya Surya karena dibenci ayahnya. Tapi Surya tetap berusaha melindungi ayahnya. Anda mau menandatangani berkas menteri, tapi Surya tidak ingin Anda kalah.
Surya berani melawan seorang menteri demi Anda. Seharusnya Anda bersyukur memiliki anak seperti Surya, ungkap Gajah. చేసిన తండ్రి కోసమే చేస్తాడు. Murti kemudian berbicara melalui telepon dengan Surya. Hubungan ayah dan anak itu harmonis kembali. Murti merasa bangga memiliki anak seperti Surya. Presiden partai memanggil Rajapa, meminta agar Narayana Murti segera dilepaskan. Belum lagi para pegawai pemerintah di tempat Murti bekerja, semuanya menyalahkan Rajapa atas penculikan Murti. Rajapa yang kesal menampar pegawai pemerintah itu. Masalah menjadi semakin besar. Unjuk rasa dilakukan untuk membela Murti. Tamparan terhadap pegawai pemerintah memicu solidaritas. Semua pegawai pemerintah mogok kerja, bahkan semua kantor pemerintahan ditutup. Hal itu menjadi perhatian serius CM. Setelah mendengarkan berbagai masukan, CM juga mendukung gerakan pena di bawah alias mogok kerja. Karena ini bukan hanya soal mendukung Murti, tapi lebih dari itu, mendukung kejujuran dan integritas pegawai pemerintah yang selama ini terlupakan. Dukungan publik juga meluas untuk Murti. Terpaksa Rajapa melarikan diri ke rumah Gajah. Padahal di sana juga ada Murti. Saya seperti anjing gila mencari Murti. Saya menyesal telah berurusan dengan Surya, ucap Rajapa. Anak. Selanjutnya, Surya menemui CM mengakui jika ayahnya tidak pernah diculik oleh Rajapa. Saya tidak menyangka jika masalah saya dengan Rajapa akan melibatkan banyak orang seperti sekarang, katanya. CM cukup bijak. Dia tidak menyalahkan Surya meski telah melakukan kebohongan. Apalagi berkat kasus Murti yang mempertahankan kejujuran, kini telah menyadarkan semua pejabat pemerintah betapa pentingnya sebuah tanda tangan. Mulai hari ini, setiap kali saya akan menandatangani berkas, saya akan ingat ayah Anda, ucapnya. Surya kemudian menghubungi Gajah, tapi yang mengangkat telepon adalah Rajapa. Sementara Gajah dan Murti berada dalam ancaman pistol. Rajapa meminta Surya berbicara di media, mengakui bahwa pelaku penculikan bukan Rajapa. Jika tidak, ayahnya akan mati. Murti sendiri sama sekali tidak takut dengan Menteri Rajapa. Anaknya pasti akan mampu menghancurkan setiap rencana jahat Rajapa. Kemarahan Surya memang sudah pada titik tertinggi. Ayahnya yang seperti Tuhan ingin dibunuh. Surya datang sendiri ke lokasi Rajapa. मेरे भगवान को मारेगा. Surya langsung mengobrak-abrik semua anak buah Rajapa. Kegilaan Surya kepada ayahnya ditumpahkan dengan pukulan dan hantaman mengerikan. Semua anak buah Rajapa dibuat seperti butiran debu. Rajapa memiliki kesempatan untuk membunuh Murti. Dia tidak menyadari media sudah tiba di lokasi. Adegan itu juga disiarkan secara live ketika pistol ditodongkan ke kepala Murti. Rajapa sudah hancur. Publik memintanya segera mengundurkan diri. Ketua Menteri juga memerintahkan hal yang sama. Akhirnya tidak ada pilihan lain lagi. Rajapa menandatangani surat pengunduran diri sebagai menteri. Masa pengabdian Narayana Murti juga sudah berakhir. Dia pensiun tidak hanya meninggalkan warisan kejujuran, tapi juga memberikan perubahan besar kepada seluruh pegawai pemerintah. Semua itu tidak lepas dari keberanian anaknya, Surya. Dan film pun selesai. Bye-bye.